Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Teman-teman, topik kita kali ini masih melanjutkan cara membuat user interface menggunakan stack ya. Jadi stack yang akan kita gunakan ketika membuat user interface ya di dalam sebuah project kita ya, terutama menggunakan framework Next.js. Kita gunakan namanya stack ya. Jadi stack ini mohon maaf. Jadi stack ini ya, ini singkatan ya. Stack itu tumpukan. Jadi kalau kalian nanti menggunakan atau membuat sebuah sistem ya, menggunakan sebuah teknologi, pasti akan menggunakan lebih dari satu teknologi stack namanya. Jadi lapisan-lapisan teknologi. Jadi khusus untuk user interface kita gunakan stack. Ini singkatan dari S-nya itu ZCN ya untuk user interface. Kemudian TA-nya ini ya untuk menggunakan 10 stack form gitu ya. Kemudian Z-nya itu kita gunakan validasi untuk ZOT. Jadi ZCN-nya itu untuk user interface yang sudah kita praktekkan ya. Kemudian ZOT juga sudah kita praktekkan ya. Kalian bisa lihat prosesnya tadi seperti apa. Kemudian 10 stack form juga yang nanti akan kita lanjutkan ya. Ini sudah, ini routing sudah ya, komponen card sudah, ini mengingatkan saja ya. Komponen input form juga sudah. Ini ketika kalian membuat user interface ya, itu cukup menggunakan card, input, dan field gitu ya. Karena ini inputnya juga jenisnya satu. Ini namanya input text. Nanti kalau kalian lihat di section banyak input ya, yang berupa inputan user berupa karakter seperti ini, itu ada input text sama text area gitu ya. Kemudian yang berupa date juga ada. Jadi nanti kalian kalau misalnya nih ya, ke set GN ya, ke set, oh ini ke set GN ya, set GN. Ya, kalau kalian lihat kan di sini, kalau kalian lihat komponennya ya di docs. Nah, ini ada kalau untuk inputan user ya, itu ada yang berupa teks, itu ada input ya. Ini kalau input seperti ini berarti untuk teks. Kemudian ada input yang seperti ini ya, yang sudah kita praktekkan. Kemudian ada text area ya, yang dia bisa ngisinya beberapa baris ya. Ini namanya text area. Kemudian ada switch gitu ya, switch yang on off saja seperti ini. Nah, ini nanti akan kalian gunakan atau diajarkan secara praktek langsung gitu ya, gunanya buat apa. Itu nanti pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya, teman-teman ya. Kemudian ada slider gitu ya. Ini slider. Slider juga macam-macam ya bentuknya, ada yang minimum maksimumnya atau istilahnya itu range. Kemudian ada multiple seperti ini. Multiple thumb. Nah, ini silakan kalian bisa praktekkan ya. Kalau ada waktu silakan dipraktekkan sendiri. Ini udah ada kodenya, tinggal kalian copy aja. Copy terus dimasukkan, kalian lihat efeknya. Ya, kemudian ada lagi yang sering dipakai itu drop down menu ya.
ini inputan yang berupa pilihan menu aja sih ya. Bukan drop down menu, tetapi apa ya? Kalau ini input kalau mau OTP, ini sudah disediakan ya. Mau input OTP, tinggal dipakai aja. Ini hanya bisa digit. Nah, udah disediakan ya, tinggal pakai aja. Ada apa lagi kalau yang input? Radio group ya. Nah, ini ada radio button. Nah, kemudian ada checkbox. Lah, ini nanti akan dibahas semua di interaksi manusia dan komputer. Kapan kalian pakai ini ya? Jadi saya tidak akan bahas secara mendetail. Silakan nanti dipelajari di mata kuliah itu. Nah, untuk saat ini saya mengajarkan ada input ya. Ini ada input teks. Gitu. Ini kemarin sudah kita buat ya. Kemudian lah, ini sekarang kita lagi fokus ke sini ya. Kemarin kita sudah membuat kerangka UI-nya, kemudian skema datanya juga sudah kita buat. Yang pengelolaan formulirnya itu baru setengah jalan. Kita lihat ya nah ini sudah jalankan servernya ya. Kemarin kan kita membuatnya di hitung lingkaran ya. Oke, nanti kalian kalau lihat videonya silakan boleh di pause-pause gitu ya. Dihentikan kalau kurang paham atau saya penjelasannya terlalu cepat gitu ya. Nggak apa-apa atau dilambatin gitu ya. Ya kita sudah membuat nih. Ya kemarin sudah membuat, kita sudah membuat pertama bentuk formnya ya. Kalau kita lihat di sini itu eh, di version controlnya kan kita membuat form dulu nih. B5. Oh ini baru memasang ya. Ini membuat skema. Oh ini kecamatan stacknya. Jadi UI-nya ini. Nah kita sudah membuat area UI-nya itu di sini di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat kita membuat. Waktu itu kita belum menambahkan ini ya, apa namanya, stack-nya ya. Oke, kita lihat satu-satu lagi ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah buat dan bentuknya seperti ini. Seperti yang di samping ini ya bentuknya. Kemudian ini adalah validasi formulirnya. Jadi kalau nanti kita masukin di sini, teman-teman ya. Ya, ketika kita pencet ini, nah, gitu ya, dia akan ngomong apa? Itu ada di sini. Gitu ya. Dan kebetulan ya, kita sudah sampai ini cara inisialisasi formnya ya. Ikutin saja. Kemudian ini kita tambahkan form untuk mengintegrasikan stack-nya. Jadi ini untuk inisialisasi form menggunakan stack ini ya. Menggunakan gitu. Nah, ini udah ada keterangannya. AI-nya keren nih. Dia membaca pikiran saya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, semua gitu ya, variabel yang dibutuhkan ketika membuat apa namanya, form ini gitu ya, itu sudah diidentifikasikan ketika kalian membuat IPO diagram. Bentar, ini yang slide ininya saya buka lagi deh, ya. Jadi ketika kalian nanti membuat diagram IPO, bentar, ini saya diskat dulu ya. Diagram IPO nih di sini. Nah, ya. Ini namanya bagian IPO ya. Jadi kalian sudah menentukan kita punya input apa, kemudian outputnya apa. Kan ada radius ya inputnya. Yang kita outputkan juga radiusnya, kemudian luas hasil perhitungan keliling. Ini nanti akan menjadi kandidat teman-teman ya. Ini pasti akan menjadi kandidat untuk kita jadikan variabel di dalam codingan kita. Ya, kalau kita lihat di sini kan ada radius ya, kemudian luas,
keliling, dan sudah dihitung. Di sini kita akan menggunakan useState, teman-teman ya. Oke, ini penjelasan tentang useState. Kemarin saya belum membuat slide-nya ya. Ini baru saya buat useState-nya. Bentar. Nanti ini apa namanya? Kok sampai saya salah mencet terus. Sampai template-nya keluar gini. Oke, mana yang useState? Nah, ini ya. Nah, jadi ada React Hook namanya useState ya. Jadi teman-teman begini, ceritanya web browser itu teman-teman ya, ini sifatnya stateless, alias dia itu tidak ingat yang sebelumnya dari tampilan itu apa, tidak ingat. Jadi ketika kita bilang atau kita klik submit kayak gini ya, terus reset state atau keadaan yang sebelum kita klik dengan yang setelah kita klik itu akan lupa dia. Makanya disebut sebagai stateless gitu. Sehingga variabel-variabel yang sebelumnya ada itu akan menghilang dari web browsernya teman-teman ya, ini akan menghilang. Sehingga React memperkenalkan feature namanya useState. Paham ya? Gitu. Jadi dengan state ini sebuah komponen itu dapat mengingat. Jadi apa yang kita tampilkan ya. Jadi tampilan di web browser itu kan berupa komponen-komponen. Itu masing-masing komponen bisa mengingat. Nah, komponen yang kita buat ini adalah komponen input ya. Ini satu komponen ini ya. Ini bisa mengingat dari satu halaman ke halaman lain. Itu menggunakan useState ini. Gitu ya. Intinya itu. Pada diagram IPO, semua variabel input akan menjadi kandidat untuk dipilih menjadi state menggunakan state ya. Kayak tadi itu ada apa namanya yang di sini ya, ada radius, ada luas, ada keliling, sama sudah dihitung ya. Ini akan menjadi kandidat. Artinya kandidat itu apa? Tidak mesti akan dipakai ya. Misalnya kita sudah mengidentifikasikan nih di diagram APO-nya ada 10 variabel. Dan nanti tidak seluruhnya dipakai ya. Kok pas lagi coding itu tidak seluruhnya dipakai. Kadang dipakai seluruhnya, kadang sebagian. Malah kadang ditambahkan gitu ya, tergantung dari kondisi ketika kita melakukan codingan ya. Di sini kalau kita lihat ya, kita lihat di bagian IPO-nya kan ada 3 ya, radius, luas, dan keliling. Nah, nanti ketika kita integrasikan dengan codingannya, itu ternyata ada 4 ya. Makanya di sini saya tambahkan sudah dihitung. Jadi kalkulasi lingkaran ya. Oh, ini pakai kalkulasi ya, sebenarnya hitung lingkaran ya. Ini menggunakan 4 variabel. Nah, 4 variabel ini sudah harus kalian identifikasikan ketika kalian ingin menerima inputan dari user dan melakukan pengolahan inputan dari user tadi itu. Jadi kan ceritanya si user mengisikan radius, terus kita olah datanya ya menjadi luas dan keliling. Kemudian kita kasih state ya antara tampilan yang sudah menghitung sama yang belum. Karena nanti tampilan yang sebelum menghitung itu seperti yang di kiri ya. Tampilan yang sudah menghitung itu seperti di kanan. Bedanya di mana ada di hasil kalkulasinya. Jadi ketika nanti sudah dihitungnya nilainya true gitu ya, karena dia boolean gitu ya, maka dia akan menghasilkan hasil perhitungannya. Ya, paham ya? Oke, ini langsung kita praktekin. Ini sudah kita buat. Ini juga sudah kita buat di apa namanya video sebelumnya sudah saya jelaskan ini maksudnya apa. Ya, kemudian ini juga sudah kita buat. Lah kunci dari si validasi ini teman-teman ya. Jadi validasi ini itu harus ngikutin yang sudah ditentukan di zone. Dan ini terus terang teman-teman ya, pemahaman saya itu kemarin agak keliru. Sehingga ada apa namanya validasi sebanyak ini ya. Nanti validasi sebanyak ini kita rubah dulu aja ya. Kita rubah menjadi gini aja. Saya copy aja ya dari saya sudah membuat.
Nanti saya jelaskan sedikit tentang regex yang muncul di sini ya, regular expression ini namanya. Nanti di slide sudah ada, gitu. Jadi kan kemarin kita harus mendeteksi ini tuh harus diisi ya. Jadi ketika kita mencet hitung luas, tetapi di sininya tidak diisi, minimal satu bentar, gitu ya. Nah, misalnya kayak gini aja, kita reset dulu ya, kita reset. Misalnya si user tidak mengisi, terus kita submit. Nah, maka dia akan dicek menggunakan Zod ini. Ini kerennya ya, kerennya validasi Zod ya ini. Kenapa saya ajarkan kalian di paling awal ya? Karena banyak aplikasi yang dibuat oleh pengembang ya, itu tidak memperhatikan ini. Sehingga data yang dimasukkan oleh user itu bisa data sembarangan ya, sehingga data-data sampah itu juga akan masuk dengan bebas. Ya kayak gini kan kalau kita pencet hitung, kemudian tidak ada validasi di sini gitu ya. Nanti hasil perhitungannya akan error yang ujung-ujungnya program di sebelah kiri itu akan error gitu loh. Pasti akan error karena nggak ada isinya gitu ya. Minimal nanti mengeluarkan pesan apa yang tidak jelas ya di dalam sini. Dan ini kita tangkap di sini ya. Ketika dia tidak mengisikan gitu ya apa-apa, maka dia akan dicek dengan validasi yang ini. Oh ini radius lingkaran harus diisi ya, harus diisi. Kemudian kalau tidak sesuai dengan yang regex ini, nah ini regex akan saya jelaskan sebentar ya, kenapa seperti ini. Dia harus diisi angka positif sehingga ketika user iseng memasukkan radiusnya itu huruf seperti ini, ketika dia klik sini, maka akan muncul. Dia nunjukin errornya apa? Loh, dia kan bukan angka dan bukan nol ya. Oke, ketika dia membaca ini, user kan akan tahu saya melakukan kesalahan apa. Ini yang disebut sebagai pesan error ya, pesan kesalahan. Jadi jangan sampai kalian bikin sistem ketika diklik dia nggak ngapa-ngapain ya, diem aja seperti ini, padahal dia apa namanya harus diisi dengan inputan yang sesuai. Wah ini bikin gedek orang ketika menggunakan aplikasi kita, gitu ya. Oke, sekarang orang iseng ya ngasih angka negatif seperti ini. Padahal kan nggak mungkin ya radiusnya ngasih angka negatif. Maka dia juga akan memberikan pesan, gitu ya. Kemudian ada yang iseng juga, coba kalau saya kasih 0, gitu ya. Dia memberikan pesan tidak boleh 0 ya. Dia bukan angka negatif, ya. Jadi ini akan lolos ya. Tapi dia 0 ya. Padahal kita radius lingkaran 0 siapa? Berarti jadinya apa? Titik-titik juga kayaknya masih ada ya walaupun 0,0000 berapa gitu ya. Sehingga tahu oh kita tidak boleh memasukkan 0 di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Maka ketika kita benar memberikan masukan yang benar misalnya 13 ya, kita hitung dia masuk gitu ya. Ini masuk nih, cuma kan kita belum membuat logika programnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan buat logika programnya. Oke, kita selesaikan dulu ya si codingan kita, baru nanti saya jelaskan sekali lagi mulai dari atas sampai ke bawah, termasuk di regexnya ini. Oke, saya ada materi apa nih? Benar. Saya buat materinya. Ya ini usestate ya. Cara penggunaannya seperti yang ini saya contohkan di sini ya. Jadi kalian buat variabel. Oh ya, jadi usestate itu ya variabelnya nih yang ini ya. Ini radius, luas, keliling dan sudah dihitung ya. Teman-teman perhatikan, setelah koma ini itu ada set, kemudian radius, set luas, set keliling, set sudah dihitung teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya satu hook ya yang sudah ditentukan polanya. Jadi kalau kalian ingin membaca radius isinya apa, nanti kalian tinggal pakai aja radiusnya, ya, tinggal kalian panggil variabelnya. Tetapi kalau mau mengeset isi radius, kalian tinggal panggil fungsinya. Misalnya set radius, diisi radiusnya. Misalnya radiusnya 13, kayak gini. Ya, ini bisa seperti itu. Ya. Nah, oh ya, ini error aja ya. Maksudnya dia memberitahu infinite loop ya. Jadi cara makanya seperti ini. Lah yang angka 13-nya ini kan akan kita ambil dari inputan user ini.
Paham ya? Ini saya hapus saja. Jadi begitu, cara menggunakan useState itu begitu, ada nama variabelnya, kemudian variabel yang untuk mengisinya ditambahkan set. Kemudian kalian lihat di sini ada, apa namanya, teknik penulisan punuk unta ya, yang sudah pernah kita bahas semester lalu, bahwa membuat variabel itu menggunakan teknik penulisan punuk unta, di mana kata yang depan, kata nomor satu gitu ya, ini huruf depannya nggak kapital, tetapi kata berikutnya itu huruf depannya kapital. Sehingga ketika kita membaca ini itu enak ya, kayak udah ada di mata kita itu udah kayak kita itu memberikan sebuah nama itu udah ada spasi di sini. Kan kita tahu ya variabel itu tidak boleh dikasih spasi. Karena hukumnya variabel menggunakan spasi. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang ketika kita pencet hitung teman-teman ya, ini sebenarnya kita eh, mengirimkan variabel. Kalau kita lihat di sini radius, ya, nama variabelnya radius nih, yang diisi angka 13. Gitu ya, teman-teman ya. Sehingga ketika kita klik submit, kalian lihat nih si hitung luas dan keliling itu dia berupa button ya, berupa tombol. Kalau kalian lihat di sini berupa button dengan tipe submit, ya, dia akan mengembalikan semua inputan yang ada di sini gitu ya. Dalam hal ini radius doang nih, karena cuma satu. Ke dalam form hitung lingkaran form. Yang mana hitung lingkaran form ini adalah formulir yang ada di sini. Ya, ID-nya kan. Nah, ini yang sering salah coding ya. Termasuk saya sering salah gitu ya. Itu tidak menyamakan form ini dengan ID yang di sini. Sehingga dia tidak akan dikembalikan di situ. Ya, ketika dia submit, ya ini on submit gitu ya. Dia akan mengecek eventnya ini, itu event ya. Kemudian ini dipakai aja ini prevent default ya. Fungsinya buat apa ya? Ini mencegah perilaku default gitu. Jadi si web browser ini penjelasannya ya kenapa harus di prevent default. Si web browser ini memiliki apa namanya state default gitu ya. Nah, sehingga ketika kita pencet submit seperti ini untuk menghindari dia melakukan apa namanya perilaku default ya pada web browser ini. Nah, nanti form handle submit ini akan dikirim ke fungsi yang di sini teman-teman, yang di on submit. Maka sebenarnya algoritma yang ada di IPO-nya ini saya mesti bolak-balik ya karena memang seperti itu ya. Kita lihat di sini kan ada algoritma IPO-nya di sini. Ini prosesnya ya. Jadi menerima radius. Ketika kita submit, maka radius tadi itu dikirim ya ke fungsi yang ada di sini on submit ini. Kita kan tahu ya, si form ini punyanya dan stack form. Jadi setiap kalian submit, itu kalian akan menjalankan fungsi yang ada di sini. Fungsinya apa? Kita akan menerima value, teman-teman ya. Nah, kita akan menerima value. Makanya di sini kita masukkan argumennya value. Gitu. Ya, kalau kita ingin tahu value ini isinya apa, lah dia sudah dikasih ya, udah dikasih. Aduh ini AI-nya mengganggu nih. Udah biarin. AI-nya pinter nih. Ini saya kalau ngasih tugas ke kalian tinggal nyuruh AI-nya ya. Kemarin dari kemarin tuh mikir ini AI-nya Copilot bisa menebak-nebak pikiran saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Memang kita hidup di zaman seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin coba ya, kita ingin tahu value isinya apa dari mana gitu ya. Kita bisa di sini itu coba console log value ya. Oke. Nanti kalau kita kirim ya, dia kan berjalan nih. Nah, ini konsol ninjanya
langsung muncul. Oh, ternyata value itu isinya radius 13. Lah, angka 13 coba ya, ini kita ganti ya. Kalau kita masukin 0 nih, dia akan error. Maka value-nya itu masih isi yang lama. Jadi dia nggak ngapa-ngapain ya, si fungsi ini tidak dijalankan. Coba kita isi ini, dia akan validasi ya. Kita isi negatif, dia validasi. Formnya akan menolak gitu ya, dengan memberikan informasi. Tapi ketika kita ngasih info yang benar misalnya 20 ya, kita kirim di sini akan jadi 20 nih. Lihat ya, ditangkap jadi 20. Ini yang keduanya ya. Kalau yang pertama jadi ya, misalnya 31, ini akan menjadi 31. Gitu ya. Jadi kita udah nemu nih, value ini berupa objek yang isinya adalah variabel radius ya, atau atribut radius. Yang isinya itu berupa 31 ini angka ya, harusnya angka nih. Bentar, ini kok kayak string ya. Padahal saya transform ya, nggak apa-apa ya. Ya ini maksudnya isinya angka gitu ya. Oke, sehingga kalau kita sudah tahu bahwa si value ini teman-teman ya, dimasukkan ke fungsi yang di sini, kita tinggal hitung aja gitu ya. Tinggal hitung saja. Apa namanya? Ininya ya. Apa namanya? Kita ambil radiusnya dulu boleh? Ya. Bentar, ini oh dia berupa itu ya. Oke, nggak masalah. Kita ambil radiusnya dulu teman-teman ya. Cuma radius ini kalau kita lihat, bentar, saya jadi ragu-ragu. Saya lihat ya tipe radius itu tipe R-nya apa ya? Saya coba konsolog di sini. Type of R, dia isinya apa ya? Coba saya kirim. Nah, string kan. Jadi dia string teman-teman. I see. Jadi percuma ya kita mentransform dia menjadi number. Karena di sini string juga. Oke, nggak apa deh. Ini transform nggak apa-apa, number. Uh, ini saya baru tahu juga. Ya, ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Ini saya hapus saja. Ini sebenarnya orang kalau mau debugging, di codingan seperti ini teman-teman ya. Ini saya sedang menunjukkan cara debugging ya. Jadi karena dia berupa apa namanya string ya. Sedangkan kita butuh angka dia, maka kita lakukan casting ya. Kita rubah string tersebut menjadi number. Caranya seperti ini. Ya, ini ada apa? Oke, nggak apa-apa. Ya, baru setelah itu teman-teman ya, kita buat rumusnya ya. Konstan ya. Kita tulis hitung luas ya. Tadi bikinan ya. Jadi hitung luas itu kan pi. Jadi si apa namanya JavaScript itu punya library namanya math gitu ya. Jadi nilai pi-nya itu udah ada di dalam library ini. Kita tinggal pakai aja. Yang PR kuadrat, kemudian hitung keliling 2 kali PR ya. Kita dapatkan. Baru setelah itu kita set yang ada di sini teman-teman ya. Itu ke dalam nilai-nilai hasil hitungan kita. Paham ya? Oke, jadi set luas keliling lingkaran. Kemudian ya. Oke. Sama set radius ya. Oh, radiusnya sudah ya. Radiusnya, oh belum ya. Udah ya. Radius itu isinya yang terakhir ya. Jadi radius itu nggak perlu di set sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya si radius nggak perlu dipakai ya. Coba ya, kita coba dulu ya. Oke, ini sudah menghitung teman-teman ya. Sehingga variabel luas, keliling dan sudah dihitung ya. Ini menandakan ya bahwa perhitungan sudah dilakukan. Itu akan diisi dengan hasil perhitungan ini. Jadi ketika kita pencet submit di sini teman-teman ya, sebenarnya ini sudah dihitung. Ya gitu ya, hitung luasnya itu isinya berapa gitu. Kalau nggak percaya, kita bikin debugging ya, pakai konsol log aja ya. Nah, ini udah dikasihkan ya. Nanti kalau kita kirim teman-teman ya, tuh
dia kan kelihatan. Luasnya segitu, ya, kelilingnya segitu. Nah, menarik ya teman-teman ya. Oke, ini debugging aja kalau kita ingin tahu. Makanya ketika kita masukin, misalnya kita masukin 300 ya, kita hitung, nanti ini akan berubah, radiusnya juga akan berubah. Oke ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, kita sudah dapat nih, ketika kita ngeklik submit ini, data radiusnya, data luasnya, data kelilingnya. PR kita adalah menampilkannya di mana tadi? Di sini ya. Oke, dari mana? Ini saya mesti bolak-balik ya. Eh, oke, menampilkannya hasilnya di sini. Gitu ya, teman-teman ya. PR kita tinggal itu. Caranya gimana? Kita lakukan caranya. Oke, jadi posisi tadi teman-teman ya, yang hasil hitungan itu kan ada di antara footer ini dengan konten kan, kita buat di sini. Maka kita cari di sini, masukkan radius lah di sini ya, masukkan radius lingkaran. Oke, jadi di antara cut konten, di antara cut konten dengan cut footer ya. Jadi ini cut konten, cut footer kan ada separator nih. Ini biar nggak bingung, saya tutup aja dulu cut kontennya. Nah, gitu ya. Jadi antara cut konten nih dengan cut footer, ini saya tutup juga footernya ya. Jadi di antara yang bawah ini dengan yang atas ini, itu kan ada separator. Nah, kita ingin ditaruh di situ hasil perhitungannya. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga ketika itu kita bikin separator lagi di sini. Ya, kita bikin separator. Nah, dia udah. Ini AI-nya udah. Nah, ini ya. Itu sudah dihitungnya itu separatornya sudah muncul di sini. Dan kita taruh di antara ini hasil perhitungannya. Gitu. Ya. Caranya dengan oh, jadi sebenarnya gini, kita ingin menampilkan ininya dulu teman-teman. Ya, ingin menampilkan yang bawah ya. Ini saya copy aja teman-teman ya. Nanti saya bahas maksudnya apa. Oke, saya coba di sini. Ini ada error apa ini? Expected null argument but got to. Oke, ternyata ini harus dikasih ini ya namanya. Ini agak tricky. Nah, ini sudah dihitung. Terus sampai separator ini yang bagian bawah kita tutup. Oke. Woi, error cuy. Jadi separator ini sudah dihitung. Oh, ini tuh harus ditutup dengan ini ya teman-teman ya. Nah, ini namanya apa? Karena dia react komponen teman-teman. Jadi di sini ya. Oke, ini baru beres. Kemudian ini muncul kenapa? Padahal yang ini benar ya.
Oke, coba kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita isi 10. Nah, hasil kalkulasinya udah muncul ya. Cuma ini nggak tahu nih error apa nih. Error apa? Error apa? Oke. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Ketika kita reset nanti teman-teman ya. Berarti ketika reset di sini ada tombol di komputer ya. Reset nih teman-teman ya. Button resetnya ini harus kita bikin on klik ya. Oke. Reset ini harus kita fungsikan dulu. Jadi ketika dia ini tipenya ya, tipenya dia button biasa. Kalau button biasa seperti ini, dia akan menjalankan on click. Jadi fungsi ini akan dia jalankan ya. Jadi dia fungsinya kan berupa arrow function seperti ini ya. Jadi kalian jangan bingung kalau nama kayak gini ini dia arrow function ya. Dia akan menangkap eventnya ya. Yang akan dia lakukan adalah melakukan reset form ya. Formnya direset, kemudian menghilangkan ini teman-teman ya. Menghilangkan hasil kalkulasi itu dengan mengubah sudah dihitung ini menjadi false. Jadi kalau kalian lihat nih di sini ya, sampai sini nih, ketika dia sudah hitungnya true akan muncul ini. Nah, ini tuh menampilkan tulisan ini, hasil kalkulasi ini. Kenapa terlihat rumit ya? Karena saya ingin ada satu formatting ya namanya ya, kan biar enak nih. Biar enak antara pengguna ya, penggunanya biar enak. Sehingga hasil yang ditampilkan di sini itu akan muncul desimal, tetapi cuma 2. Itu menggunakan fungsi ini. Jadi yang radiusnya gitu ya. Oh, ini radius nggak muncul. Oh, I see, teman-teman. Ternyata di sini harus di set radius. Nah, ini nih, radius di sini harus dipakai berarti. Berarti di sini harus di set radius juga. Karena ternyata, saya baru tahu. Radius yang ada di mana? Form skema ini, teman-teman ya. Itu bersifat lokal saja, hanya ada di value, teman-teman ya. Jadi ini harus tetap di set radius yang ada di situ. Gitu ya. Ini ada. Oh, ini string teman-teman ya. Jadi ini radiusnya harus kita tulis radius saja. Oke. Makanya sini radius nggak muncul ya. Setelah kita set radius, kalau kita klik di sini, hitunglah sebenarnya. Saya update dulu. Oh, belum muncul juga. Karena set radius. Ini radiusnya ya. Bentar, ini radius sudah di situ. Oh, radiusnya itu berubah to local string ya. Harusnya angka ini ya. Kali ya. Ini berarti R aja teman-teman. Oke. Cuma ini kenapa error ya? Oh, I see. Berarti nanti radius yang ini teman-teman ya. Ini jangan petik 2 seperti ini, tapi 0. Karena dia harus menerima number. Nah, ya. Gitu ya teman ya. Yang namanya coding ya seperti itu. Jadi ada semacam warning. Jadi itu sebenarnya warning ya. Jadi tidak merubah atau tidak merusak aplikasi gitu ya. Oke, ini udah oke nih. Nah,
Jadi ini akan seperti itu, teman-teman ya. Yang di sini nanti tidak error lagi ya. Oh ya, tidak error lagi di sini. Karena ini harus number ya. Dia harus number. Kalau nggak number ya kayak tadi ada error tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Saya ini jadi codingannya teman-teman ya. Codingannya coba ini saya tunjukkan pelan-pelan ya biar kalian nanti bisa replicate di codingan kalian. Ini shot ini harus dihilangkan aja nih, nggak dipakai nih. Ini import otomatis ya. Jadi kalau kalian coding silakan nanti yang ini juga harus sering dicek ya. Kalau ada yang warnanya abu-abu, berarti dia tidak dipakai. Itu sebaiknya dihapus. Karena di area sini itu sering dijalankan sendiri gitu ya. Atau diimport secara otomatis. Oke teman ya. Jadi coba ini saya mau turunkan pelan-pelan. Nanti kalian codingannya boleh langsung ya. Ini kenapa saya nggak kasih kalian codingan ya, karena saya ingin kalian itu nggak copas. Jadi harus dilihat, kemudian kalian ketik ya. Biar kalian merasakan kalau ada error-error, itu efeknya seperti apa, dan kalian akan terlatih mencari sumber bugnya ya, permasalahannya. Gitu. Jadi memang ya, ini sudah jadi pilihan kalian ya, pilihan saya juga untuk menjadi seorang yang ahli di bidang sistem informasi, ya harus seperti ini. Jadi latihannya seperti ini ya, kayak kalian misalnya komit untuk berlatih pencak silat, ya siap-siap aja badannya sakit-sakit gitu ya. Oke, ini saya turunkan pelan-pelan, nanti kalian eh, apa namanya skip, apa namanya di pause ya. Ini biar menarik, saya turunin aja, saya cek dulu ya yang lebih panjang. Nah kalau ini hasil dari Ninja, Ninja saya pause dulu deh, biar tidak muncul ya si ninjanya. Oke, ada lagi yang kelebihan. Nah, ini ya. Bentar. Ini kok muncul seperti ini ya? Oh, ini nggak perlu nih, teman-teman. Yang atas ini tidak perlu. Kita hapus saja. Oke, saya turunin ya, teman-teman ya. Siap ya. Nanti kalian pause aja codingannya. Ini sampai baris 38. Saya turunin sampai baris 34. Oke ya, saya naikin lagi sampai 64. Oke, saya turunin lagi sampai bawah. Oke ya, kira-kira seperti itu codingannya. Oke, saya jelaskan sekali lagi teman-teman ya. Dari kemarin ini saya coba bagaimana sih cara membuat agar eh, apa namanya urutannya jelas. Nah ini nih ya, langkah membuat formulirnya dengan step-step. Kalian buat kerangkanya dulu ya. Jadi kalian sudah dapat bayangan nih dari bagian IPO, sudah dapat bayangan bahwa kalian itu akan membuat ini saya balik lagi deh. Bahwa kalian itu akan membuat seperti ini. Nah, seharusnya yang seperti ini muncul di atau dibuat menggunakan Figma. Yang penting kalian udah menggunakan imajinasi kalian untuk istilahnya apa ya? Mengambil rancangan ya, atau membuat rancangan yang kemungkinan itu akan eh, diperlukan oleh user ya. Dalam hal ini kalau kalkulasi lingkaran ya, dia akan menerima radius lingkaran dengan segala macam pesan errornya ya, hasilnya. Jadi sebelum coding itu kalian sudah dapat bayangan. Kalian buat dulu ya. Kan kemarin di pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah membuat menggunakan CCN-nya ya untuk UI-nya. Oke. Kemudian buat skema datanya ya, kemudian menerapkan pengelolaan formulirnya. Oke, saya jelaskan di codingannya teman-teman ya. Jadi ketika kalian buat kosongan dulu. Buat kosongan dulu, yang penting desainnya sudah sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat di Figma. Rancangannya kan seperti ini ya, yang isinya
cut header, terus ada ini apa namanya tailwind gitu ya. Ada teks-teks yang fix, ini teks fix ya, teks yang tidak berubah-ubah gitu ya. Kemudian ada cut kontennya itu yang ini ya, ada field group. Jadi form ini belum ada nih teman-teman ya. Ini belum ada, baru field group, baru ini form field juga, field ini juga belum ada gitu ya. Gitu ya, yang ada namanya input text ya. Kalau kalian muncul, bikin udah bagus sesuai dengan rancangan, baru kalian masuk ke langkah yang kedua, membuat validasi. Validasi itu di sini teman-teman ya. Validasi formula menggunakan Zot. Ya, silakan kalian seperti ini. Validasinya dia berupa string ya. Kemudian validasinya dia minimum 1, kalau enggak misalnya dikosongin gitu ya. Seperti ini. Dia akan memberikan direset dulu ya. Direset dulu. Oh benar, resetnya kok belum menghilangkan itu ya. Oh ini, sebelah sini kurang. Jadi kita set sudah dihitungnya menjadi false. Sudah dihitungnya menjadi false ya. Kita save. Jadi kita reset, dia akan hilang. Nah, gitu ya. Jadi mana? Oke ya. Jadi ini ya, kita ingin membuat ya, setiap form yang kita submit itu akan dimasukkan ke dalam variabel apa. Dan variabel tersebut itu harus divalidasi. Dia berupa string, kemudian harus diisi ya. Kalau tidak diisi, dia akan akan memunculkan ini. Ini harus diisi. Ya, kalau kosong itu harus diisi. Paham ya, teman-teman ya? Kemudian ada regex. Ini regex itu untuk mendeteksi bahwa yang diisikan itu harus angka positif. Nah, ini kalau dikasihnya angka negatif, dia akan seperti ini. Kalau dimasukinnya 0, ya, yang bawah ini. Nah, sekarang kita akan belajar regex, teman-teman ya. Dan regex yang kita pakai itu regex baru yang desimal saja. Jadi yang D itu berarti dia digit ya. Jadi angka 0 sampai 1. Dan kenapa bentuknya seperti ini? Coba akan kita bahas ya. Sebelum ke situ, kita buka halaman web, judulnya regexr kayak gini.com ya. Mana sih? Reg, alamatnya regexr. Benar, saya lupa alamatnya. Saya salah mencet lagi. Wah, ini tombol di keyboardnya nggak menarik banget ya. Ini udah ya. Lah, shot itu teman-teman ya, ini ada penjelasannya dikit ya. Digunakan untuk menentukan skema data berupa variabel apa saja yang akan divalidasi ya. Jadi kalau kalian lihat, benar untuk latihan regex dulu ya, itu yang mana ya? Saya lompat-lompat nih. regexr.com kan? Ya, ini backgroundnya ya, backgroundnya silakan nanti kalian menarik nih mainan regex. Ini gara-gara ini kali ya. Regex. Nah, nanti kalian bisa bermain-main di sini ya. Kalau misalnya desimal kan seperti ini ya. Berarti dia diisinya harus desimal. Jadi kalau kita mainan di sini kita hapus. Kalau kita ngisinya angka dia tidak akan dipilih. Ngisinya huruf. Ya, kalau kita ngisinya angka 1, 2, lah itu berarti kepilih. Artinya apa? Dia lolos gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau regex ini berarti kalau dia tidak lolos, dia berupa apa namanya digit, maka ini ini akan dimunculkan sama si zotnya, gitu ya. Jadi tadi kita lihat mana ini ya. Jadi variabel apa saja yang akan divalidasi. Kalau kita lihat di sini, variabelnya kan cuma satu ya, radius. Jadi di sini hanya radius. Pak, gimana kalau variabelnya banyak? Ya kalian bikin lagi. Ya, kalian bikin lagi di sini.
Misalnya nama variabelnya apa sih namanya, busur gitu ya. Nah, nanti validasinya apa di sini? Gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Gitu. Oke, karena kita cuma satu sehingga terradius. Dengan aturan validasi harus diisi, kemudian harus digital ya. Harus digit. Nah, ini setiap variabel harus mengikuti aturan validasi tertentu ya. Aturan validasi bisa berupa fungsi built-in. Jadi fungsi built-in yang min ini miliknya si regex ya, si regex, si short. Minimal berapa? Kalau minimal dia 2 berarti harus diisi 2 karakter ya. Kalau kayak gini, nah ini nanti message-nya diganti ya. Kalau misalnya udah kayak gitu berarti harus diisi minimal 2 digit. Nah, gitu ya. Kalau baru satu, dia akan muncul ini kan, gitu. Kalau baru setelah ini dia tidak akan muncul. Nah, ini balik lagi ya, karena dia hanya butuh diisi satu ya, gini aja, min satu. Oke, ini namanya validasinya. Kemudian data dapat ditransform ke bentuk data lain menggunakan fungsi built-in pada short. Ya, contohnya itu adalah kita transform ini ya menjadi number. Jadi datanya itu kita transform menjadi number. Paham ya, teman-teman ya? Cuma ternyata tadi setelah dikirim ya, di sininya jadi di mana ya? Di sininya itu ternyata jadi string lagi ya. Ini kenapa saya harus merubah ini? Jadi ini merubah ya ini mengambil nilai dari radius dan mengkonversinya menjadi gitu ya. Mengkonversinya menjadi angka. Malah ke situ terus ya. Atau saya taruh di atas saja. Jadi oke ya. Kemudian ya setiap inputan dari pengguna itu wajib divalidasi ya. Karena kita ingin bahwa yang dimasukkan oleh pengguna itu data yang benar-benar clean, yang bersih. Jadi yang tidak sembarangan. Nah, semua inputan pengguna melalui formulir web pasti berbentuk string. Walaupun input berupa angka, huruf, tanda baca, atau tanggal, pasti akan disubmit dalam bentuk string ya. Nah, tugas Shot untuk memastikan string tersebut sesuai dengan skema data yang dibutuhkan, dan Shot dapat melakukan konversi dari string ke tipe data yang lain. Ya, jadi ini skema stringnya itu sudah kita tentukan menggunakan regex, ya, kemudian mentransformnya menjadi bentuk lain. Oke, ketika kita membuat validasi ini teman-teman, itu ada langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Ini saya sudah merangkum ya, berdasarkan pengalaman saya juga. Pertama ya, tentukan dulu apakah inputan tersebut wajib diisi. Kalau wajib diisi harus ditambahkan min 1 nih. Berarti wajib diisi. Kalau nggak wajib diisi, boleh dikosongin. Ini dihilangkan saja. Gitu. Nanti isinya ya kosong gitu. Dan kita tidak pakai. Paham ya? Terus yang kedua, tentukan apakah karakter yang harus itu berupa angka atau non-angka. Nah, ini kalau angka itu melalui pemeriksaan yang strict, teman-teman ya. Karena kita akan melakukan perhitungan dengan angka tersebut. Kalau tidak nanti hasilnya akan error ya. Atau kita akan ketemu kesalahan-kesalahan yang menyebabkan perhitungan menjadi salah. Ya, teman-teman ya. Nah, ketika dia berupa angka ya, itu kita tentukan lagi, dia itu angkanya untuk perhitungan aritmatik atau tidak, gitu ya. Contoh angka yang tidak ya, yang tidak dulu deh ya. Yang tidak untuk perhitungan aritmatik adalah kode pos.
kan kita tidak melakukan perhitungan kan menggunakan kode pos atau menggunakan HP, nomor induk keluarga ya, atau nomor KTP kita, atau kode-kode yang lain ya, gitu. Sehingga kita tidak perlu picky. Picky itu apa ya? Tidak perlu berhati-hati. Angka apa yang kita masukkan. Tetapi kalau yang kita masukkan itu angkanya untuk melakukan perhitungan, maka perlu kalian tentukan 3 langkah ini. Gitu ya. Pertama, tentukan apakah yang dimasukkan itu boleh bilangan bulat, atau hanya boleh bilangan pecahan, atau boleh keduanya. Karena nanti bentuk regex-nya akan berbeda. Nah ini regex kita boleh menerima bentuk bulat atau pecahan. Karena di sini ada titiknya teman-teman ya. Gitu. Paham ya? Nah, setelah kita menentukan ya apakah dia boleh bulat atau boleh dua-duanya atau hanya boleh bulat atau hanya boleh pecahan, maka kita tentukan lagi apakah bilangan yang kita input itu boleh negatif, boleh positif atau boleh keduanya. Nah, karena radius itu hanya butuh yang positif, maka kita tentukan positif. Ya. Sehingga tidak di depan sini itu tidak boleh ada angka negatif nih. Jadi ketika nggak ada karakter negatif ya. Ketika orang isi negatif, seperti yang kita lakukan di sini misalnya, nanti dia akan memberikan error. Ya, errornya radius harus angka positif. Ini kalau mau menghilangkan ini harus direset dulu ya. Nah, gitu ya. Misalnya -1 kayak gini. Ya, harus angka positif, radius tidak boleh 0. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Kemudian ya, ketika sudah ya boleh positif boleh negatif, sekarang kita bingung ya antara nolnya ya. Jadi 0 itu bukan positif, bukan negatif. Bingung ya, negatif 0 kan nggak ada. Nah, maka kita tentukan apakah boleh angka 0. Kalau boleh angka 0, yang ini diabaikan saja. Karena desimal itu termasuk 0 ya. Gitu ya. Tetapi kalau tidak boleh angka 0, maka kita tambahkan regex yang bawah ini. Termasuk variasinya ya. Jadi kalau ada orang yang iseng, jadi di luar sana teman-teman ya, itu banyak orang iseng teman-teman, termasuk saya. Ketika ngetes ini kalau dimasukin 0 gimana? Programnya error apa enggak gitu ya. Nah, karena ada dia memberikan apa namanya saringan bahwa tidak boleh 0 ya dia akan muncul seperti ini. Kemudian iseng 0 kayak gini boleh kan? Coba kalau 0 kayak gini boleh enggak? Oh ternyata ini termasuk 0 gitu ya. Benar yang positif. Coba kalau tambahin 0 lagi kayak gini. Nah, dia tidak boleh 0 ya. Jadi termasuk kayak gini itu dia 0. Ya. 0,001 ini bisa dihitung ya. Karena ini dianggap 0,001 begitu ya. Ini radiusnya kecil banget ya. Nah. Kalau 100 kayak gini ya, bisa dihitung nggak? Oh, ternyata bisa karena kita anggap 0 di depan itu kita abaikan. Ya, jadi kerennya si validasi itu seperti itu. Kalian harus apa namanya? Pinter-pinternya ya ketika merancang aplikasi walaupun input sekecil apapun itu harus kalian bayangkan istilahnya apa ya? Keisengan user. Ya jadi kalau usernya suka iseng ya itu biasanya apalagi kayak saya gitu ya suka ngetes-ngetes. Oh ini kalau diginiin gimana? Ini kalau diginiin gimana? Ingin tahu responnya seperti apa. Ya itu menggunakan regex teman-teman ya. Namanya regular expression. Nah enaknya ya udah kalau tidak harus berupa angka ya udah kita tentukan polanya aja. Misalnya email ya, email itu harus bla 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 at bla 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 dot bla 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 gitu ya. Kemudian tanggal itu harus DDD dulu, MM-nya dulu apa YYY-nya dulu gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu kalian tentukan validasi-validasi ini pada skema ZOT yang digunakan ya atau yang dibuat seperti di samping ini. Gitu ya. Nah, sekarang menggunakan regex teman-teman ya. Regex itu sebenarnya singkatan dari regular expression. Ini teman-teman ya, ini topik yang advance sebenarnya.
Kenapa saya munculkan di awal? Karena pengalaman saya itu lebih nyaman menggunakan regex ya daripada kita menggunakan fungsi built-in yang udah ada di Jot untuk memberikan ya termasuk nanti pola-pola kayak email itu kan susah itu kalau nggak kita bikin. Nah, silakan kalian nanti bisa kutak-kutik di sini ya di regexr.com. Di sini ada contoh teman-teman ya, ada beberapa contoh. Kalau kita lihat di sini itu ada community pattern ya. Community pattern, kalian klik aja, ketemu. Misalnya ini saya ingin apa sih pola untuk mana email ya, untuk email coba ya email. Nah ini email validation. Itu akan regexnya seperti ini. Nah yang bawah ini. Silakan kenapa bisa seperti ini ya. Silakan kalian bisa membedahnya. Ya bla 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 di depannya, terus ini add-nya ini wajib ada add itu orang Jawa nyebutnya huruf A dikeluar ya, huruf A keluar gitu ya. Punya seperti ini. Silakan ini kalian bisa membaca ya. Nah, kalau kalian ingin belajar, ini ada pattern, sorry, ada, oh bukan, sorry, oh bukan yang ini ya. Ada cheat-sheet teman-teman, ada reference ya, bahwa di regex itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kategori token ya. Jadi ini disebut token ya teman-teman ya, yang ini token. Ya, kalau kalian lihat regex itu dia selalu diakhiri dan diawali dengan garis miring ya. Ini close, ini open. Gitu global search ya. Biarkan yang kita pakai itu cuma ini dan ini ya, baru tengahnya gitu. Nah, ini misalnya digit ya, teman-teman ya. Saya ingin nih bahwa yang kita isikan itu harus angka positif. Jadi kalian bikin tes nanti di sini, angka positif kayak gini, ini benar ya. Kalau angka negatif gimana? Nah, ini akan ditolak ya. Gitu. Jadi kalau orang ngetik negatif, ini ada satu yang nggak nyala seperti ini, berarti dia ditolak, gitu ya. Nah, terus cuma kan ini belum desimal. Kalau misalnya 1,5 ya kelilingnya apa namanya ya panjang radiusnya. Nah, ini akan ditolak nih. Jadi kalau format ini akan ditolak. Jadi semua kemungkinan inputan user untuk jenis variabel itu gitu ya. Itu harus coba kalian definisikan di sini. Yang namanya harus angka positif itu ya seperti ini. Gitu ya. Sehingga kalian akan cari cara biar ini nanti ketutup semua. Gitu ya. Misalnya jadi saya iseng 01 100 gini ya. Nah, ini benar ya, bisa masuk. 01.00. Nah, ini komanya belum masuk. Oh, ternyata kalau koma itu harus didefinisikan di sini. Koma itu kan pakai titik di sini kan, titik. Nah, ini malah error semua nih di sini. Kenapa ya? Misalnya saya tambahin lagi nih. Nah, ada yang nih, ada yang ke bawah, ada yang ke tidak. Ya, ini penyebabnya karena di sini kurang tanda plus nih di sini. Plus. Nah, sehingga akan yang belakang itu akan kepilih semua. Itu tanda plus. Plus itu apa, start itu apa gitu ya. Nanti ada start juga ya. Kemudian kita pakai plus dulu ya. Kemudian kan yang ini belum ini udah kepilih nih. Satu titik udah kepilih. Ini belum kan. Maka kita tambahkan desimal lagi di sini. Nah, ini udah kepilih semua, tetapi kok ada misalnya kalau ini desimalnya lebih dari 1 masukinnya. Ini kepilih semua ya, tetapi ini kok nggak kepilih ya? Oh, kepilihnya hanya ketika segitu. Maka di sini harus ditambahkan plus lagi nih di sini. Plus lagi. Nah, kepilih lah kan. Nah ini bener nih, harus error nih, karena nggak boleh minus kan. Nah, jadi munculnya seperti itu. Gitu. Kalau misalnya ini oke ya. Oh sorry,
Titik itu di escape character teman-teman ya. Sorry, escape character itu harus dikasih ginian. Oh, gitu kan. Escape karakternya seperti itu. Jadi saya salah ya, titik-titiknya di escape character. Saya mau nunjukin ini. Oh, ini kok error ya? Berarti teman-teman, titik ini tuh opsional teman-teman. Opsional itu tidak yang belakang ini ya. Ini opsional. Kalaupun nggak dipakai nggak apa-apa. Ya udah, kalian kasih tanda aja. Kalian kurung di sini. Ini kita bikin opsional, pakai tanda tanya. Nah, ini kan kepilih lah dia. Gitu. Ya udah. Nah, karena ini stringnya harus semuanya sama, ditambahin, harus kita cek lah ya. Itu tanda dan gitu adsen ya. Sorry, tanda dolar, sorry. Tanda dolar dan caret. Nah, tanda dolar dan caret. Gitu. Nah, kok malah error ya. Ini apa nih? End match the end of the string or the end of line. Oh, ini karena saya multi-line teman-teman ya. Ini harusnya, ini nggak boleh multi-line berarti. Iya, iya. Ini saya baru paham nih. Sehingga saya memberikan penjelasan seperti di sini teman-teman ya. Ini seluruh string harus cocok. Hmm, Oke. Nah, ini harus cocok ya. Untuk single line ya. Untuk satu baris. Eh, iya. Untuk input satu baris ya. Oke, jadi hati-hati nih nggak boleh untuk di text area. Tapi biasanya sih kalau di text area eh, pengecekannya nggak seketat ini ya. Karena ini kita ingin ketat aja jadi seperti itu ya. Oke, kalau kalau minus D seperti ini dia digit ya. Jadi yang ini tuh ya saat yang tanda caret sama dolar ini menunjukkan dia harus satu baris gitu ya. Inputan satu baris. Garis miring D seperti ini dia digit. Berarti angka 0 sampai 9 itu boleh ya. 0 sampai 9. Lah plus itu minimal wajib ada tapi boleh muncul banyak. Alias digitnya ini itu wajib ada satu. Dan kalau kalian masukin banyak itu nggak apa-apa. Itu plus. Nah, kemudian ada tanda seru kayak gini, tanda tanya, dia ini berupa opsional. Jadi yang di depannya, karena dia dikurung teman-teman ya. Jadi yang titik kemudian ada digit banyak, alias menunjukkan dia desimal gitu ya. Itu dia boleh opsional. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, mana ya? Yang ini itu menunjukkan bahwa satu ini itu harus opsional. Alias kalau kita masukin tanpa koma kayak gini benar, tetapi kalau koma kayak angka kayak gini juga benar. Nah, ini angka pecahan ya. Jadi menunjukkan yang belakang ini menunjukkan ini pecahan. Ya, karena dia opsional, maka dia boleh tidak ada. Seperti ini. Munculnya seperti itu ya. Kemudian ini karakter titik ya. Tadi saya kurang escape karakter di sini. Dan kemudian ada pola seperti ini teman-teman ya. Jadi tanda tanya kemudian tanda seru ini adalah negatif look ahead namanya. Pastikan tidak ada pola yang ada di depan ini. Pola yang ada di depan itu apa? Angka 0,00 itu tadi teman-teman. Sehingga ketika ada orang memasukkan eh, apa namanya 0 doang kayak gini, ini kan tetap masuk ya.
itu tidak boleh. Jadi 0, kemudian benar. Oh iya, ini harus satu line ya. 0 ya, kemudian 0,0, ini kan masih dianggap masuk kan? 0,00 ini masuk kan? Maka dikasihlah di depan sini, teman-teman. Itu aturan biar tidak ada 0,00 di depan sini. Gitu ya. Caranya dengan negatif look ahead seperti ini. Sorry. Tanda tanya dan tanda seru seperti ini harus dikasih dan ya. Nah, di antara ini itu polanya yang harus kita capture. Jadi dia berupa angka 0, yang depannya 0-nya itu boleh berapapun ya. Kemudian ada koma juga. Komanya berupa titik ya. Yang apa namanya? Bergandengan dengan 0 juga. Seperti ini. Ya. Jadi yang seperti ini tidak akan ditangkap. Betul seperti itu ya. Oh, sorry ada ini. Oh, sorry ini bukan dan ya, dolar. Dan aja itu ya. Maka dia kan tidak akan menangkap ini ya. Jadi 0 dia tidak akan ditangkap, 0, tidak akan dianggap, 0 juga akan ditangkap ya. Kalau 01 dia masih ditangkap nggak apa-apa ya. 100 juga masih, 100, ini akan ditangkap. Tetapi kalau koma terus belakangnya nggak ada apa-apanya, dia tidak akan ditangkap. Gitu teman-teman. Ini namanya regular expression ya. Ini silakan. Ini powerful banget ya. Powerful banget dan menyelesaikan banyak masalah ketika kita ingin memvalidasi inputan user. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi dulu itu sebelum saya menemukan regex, itu dia harus dicek kemungkinannya satu-satu menggunakan substring segala macam. Nah, ini udah ada regex. Ya, terima kasih sama yang menemukan regex. Namanya ini nih, G-Scanner ya, Skinner nih. Dan kerennya dia jadikan open source ya, gitu. Nah, sementara regex yang saya ajarkan yang ini dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau waktu kita cukup atau nanti di pemrograman website, saya berikan pola-pola yang lain ya. Karena ini baru sebagian kecil saja yang mengutak-utik angka gitu ya. Gitu. Nanti kita boleh nih bisa memasukkan nick ya. Nick itu kalau nggak dimasukkan sesuai dengan yang ada di aturan di Indonesia misalnya ya ada kode wilayah di depannya. Itu menggunakan regex gampang banget. Jadi ketika orang mendaftar sesuatu, kemudian nick-nya itu tidak sesuai dengan, ya maksudnya isinya sembarangan, tidak akan bisa memasukkan. Ya, nanti kawan-kawan kita sampai situ. Oke. Kemudian ketika kita melakukan submit teman-teman ya, ketika kita memvalidasi teman-teman ya, itu ada kejadian eventnya itu waktu kapan? Waktu on change, waktu on blur, atau on submit ya. Bedanya itu ya, kalau submit itu ketika tombol submit. Jadi sini tuh kita makainya on submit ya, di sini nih teman-teman, on submit. Oke, kalian lihat kan ya, on submit. Jadi ketika kita submit, dia baru melakukan validasi yang ada di atas ini. Ya, karena kita taruhnya di on submit. Tetapi kalau ini coba kita ganti ya ke on change. Setiap kita mengubah-ubah karakter yang di situ, dia akan langsung mengecek. Sorry, ini mau on submit. Sorry, bukan di sini. Di validatornya, sorry. Di validatornya itu on change ya misalnya. Nanti setiap kita masukin dia akan ngecek. Nah, ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh ya. Jadi saya nggak perlu mencet ini dulu. Ya misalnya kalau dikosongin tuh kayak gini nggak boleh gitu ya. Kasih 0 nggak boleh. Kasih 0,00 nggak boleh. Kasih ABC nggak boleh ya. Kasih tanda baca tidak boleh ya. Dia akan langsung ngecek. Ini namanya on change. Kemudian kalau on blur itu dia akan ngecek ya ketika ini tidak disorot. Misalnya saya masukin 0 ya.
Walaupun tidak di-submit, tetapi saya ngeklik di luar, dia akan ngecek. Karena ini tidak disorot. Gitu ya. Jadi on blur diceknya. Paham ya teman-teman ya? Dan nanti saran saya teman-teman ya, kalian kalau misalnya yang diisi banyak, itu silakan gunakan on blur saja. Karena nanti ketika dia berpindah dari satu field ke field lain gitu ya, nanti akan langsung dicek. Jadi tidak perlu kita ngeklik submit, orangnya masih ada di lokasi dekat-dekat situ, dia akan memberikan apa namanya, semacam warning ya, salah apa tidak. Kalau harus on submit gitu kan, kalau kalau banyak kan rapat gitu ya, gitu harus ke atas lagi, harus dicek lagi. Nah, ini menariknya di situ ya. Oke, apa lagi? Udah ya. Jadi tuh ya materinya udah selesai ya untuk bagaimana cara kita menangkap apa yang diisikan oleh user ya. Tentunya setelah divalidasi bahwa data yang dimasukkan itu valid apa tidak. Gitu ya teman-teman ya. Ini keluar lagi nih setnya. Saya hapus dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini bentuk codingannya. Oke, 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 oke. Ya, cuma 73 baris kita sudah bisa membuat seperti ini. Oke. Oke, sekarang ya teman-teman ya, saya akan membahas teknis UTS-nya teman-teman ya. Jadi UTS nanti sifatnya take home ya. Saya akan kasih kalian soal teman-teman ya. Berupa membuat seperti yang saya contohkan gitu. Nanti saya kasih template jawaban ya. Contohnya seperti ini nih. Saya ini lagi. Ya. Jadi nanti keperluan pengguna. Ini saya contohkan apa yang sudah kita kerjakan ya. Ini membuat program yang akan meminta pengguna mengisikan radius darinya ada dua nih. Dari sebuah lingkaran. Program akan menghitung keliling dan luas lingkaran kemudian menampilkannya pada layar komputer. Ya. Kemudian berikan EPO, kalian harus cari input proses outputnya seperti apa. Nah ini soalnya ya teman ya. Soalnya nanti saya tunjukkan pada saat nanti kita UTS. Ya. Oke. Kemudian kalian bikin flowchart-nya menggunakan Draw.io ya. Silakan, materinya sudah ada di slide-nya gitu ya. Ini contoh yang tadi ya. Jadi kita mulai masukkan radius, hitung luas, hitung keliling, tampilkan luas dan keliling, selesai. Gitu ya. Ini flowchart-nya. Kemudian rancangan UI ya, gunakan Figma atau kalian capture dari tampilan langsung nggak apa-apa. Gitu ya. Cuma saran saya gunakan Figma. Gitu. Kemudian pseudocode-nya seperti apa? Gitu ya. Dan nanti kode programnya teman-teman ya, yang kalian coding di sini teman-teman ya. Nanti kalian buat ya untuk mengerjakan tugas UTS, ditulis di sini aplikasinya apa. Ya saya bocorin aja apa ya. Nah, jangan deh ya. Misalnya suruh apa ya namanya menghitung gaji gitu ya. Nanti kalian bikin aja di sini hitung gaji. Ya, nanti kalian bikin lagi batch TSX di sini. Jadi kalian ngodingnya teman-teman ya. Kayak gini ya. Ngodingnya itu harus bareng sama yang lain. Jadi kan kalian mempraktekkan nih di video saya. Jadi hitung lingkaran tetap ada, hitung gaji atau UTS-nya tetap ada ya. Ah, jangan hitung gaji deh. Misalnya ini UTS ya. Gitu, UTS.
Nanti programnya saya namain pas lagi ngasih soal ya. Dan nanti ketika kalian upload itu keseluruhan. Jadi nanti saya akan ngecek juga apakah kalian benar-benar mengikuti video saya apa tidak. Ya, jangan lupa nanti yang menjadi penilaian paling utama adalah di version control ini. Jadi setiap komitan yang kalian lakukan silakan ikuti seperti yang saya ajarkan. Sekaligus kalian memahami apa yang terjadi di situ ya. Gitu. Nah, jadi nanti dari sini kita akan tahu apakah kalian mengerjakan benar, apakah kalian copas dari teman kalian, ya. Teman kalian udah jadi nih, kalian langsung copas, nanti akan ketahuan kalau kalian copas. Karena di sini udah ada signaturenya. Siapa yang membuat, kapan gitu kan. Gitu kan. Ini ada copilotnya. Jin. Terus terang membantu banget teman-teman Copilot. Kalau misalnya kita paham ya, mau yang akan kita buat apa, kita tinggal mencet tab-tab aja. Seperti tadi yang saya contohkan ya, saya tidak perlu ngetik, hanya merubah beberapa yang tidak sesuai. Ya jadi nanti kalau kalian ininya nggak banyak, cuma satu, itu indikasi kalian copas ya. Kemudian kalian terlihat nih, di sini ada 4 minggu yang lalu gitu ya. 2 minggu yang lalu ya. Ini minggu lalu gitu ya. Ini juga minggu lalu gitu ya, 6 days ago. Nanti akan saya cek. Kalau kalian di sininya SKS ya, sistem kebut semalam ya, berarti kalian tidak benar-benar mengikuti kuliah saya. Dan itu nanti akan mengaruhi penilaian kuliahnya ya, teman-teman ya. Nanti saya akan buat videonya bagaimana kalian mempublish repositori kalian gitu ya. Kemudian menempatkan alamat repositori kalian di sini ya, GitHub ini ya. Nah, nanti teman-teman ya, kalian membuat repositori di GitHub dengan format seperti ini. Ya, 2025 2 dashboard, kemudian name kalian. Ya boleh deh. Name sama ditambahin nama lah ya. Nama nama kalian gitu ya. Misalnya Yusuf Yudhistira. Ya kayak gitu aja ya. Gitu. Nah, nanti ini saya sudah taruh di repositori. Ini contohnya seperti ini ya. UTS, proyek 2 apa, variabelnya apa. Misalnya ternyata inputnya itu ada banyak, ya kalian harus seperti ini ya. Masing-masing variabel, ini variabel berapa, itu harus memiliki validasi seperti apa, yang nantinya akan muncul di sini. Ya, di validasinya si ini ya, si Jot ini ya. Misalnya ada 5 variabel, ya di sini ada 5 dengan masing-masing validasinya. Oke ya. Ini gunakan Draw.io, gunakan Figma atau Capture langsung. Oke, terus code-nya apa? Tambahkan algoritma. Repositorinya apa ya? Gitu. Ini tugasnya, UTS ya. Jadi untuk ujian sama, sebenarnya ada beberapa tugas ya nanti kalau kalau kita sudah UTS ya, saya akan memberikan beberapa project untuk kalian kerjakan ya. Sehingga kalian benar-benar paham apa yang kalian kerjakan ketika untuk membuat program seperti ini. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya. Sebelum saya tutup, mungkin mau ada pertanyaan? Oh ya, Mas Pandu mau tanya, silakan. Pak mau tanya Pak, pengumpulan Boleh. terakhirnya kapan Pak? Pengumuman terakhir saya rencanakan tanggal 25 Mei. Nanti dikumpulkan word-nya ya, DOC tadi. Jadi DOC yang mana? Yang ini ya. Ini kalian kumpulkan ke MS Team. Gitu. Oke siap Pak. Terus mungkin ini saya mewakilkan teman-teman yang lain ya Pak, kan masih berarti ada beberapa mahasiswa yang belum memiliki laptop itu
Bagaimana, Pak? Oke, silakan kerjakan di kampus, ya. Dan saran saya, apa sih namanya, komputernya jangan pindah-pindah gitu ya, jangan ganti-ganti. Soalnya, ya memang susah ya. Atau kalau pakai laptop yang lain nanti komitannya nggak masuk ya. Nanti Nah ini susahnya double-double ya, begitu. Pak. Komitannya nanti dianggap punyanya yang punya laptop gitu loh. Jadi kan saya sudah pernah kan ngajarin ketika setting lingkungan, kalau nggak salah di pertemuan kedua itu ya, itu kan ada nama kalian dan email kalian kan. Nah, itu akan menjadi signatur di sininya. Nah, di sini akan menjadi signatur kalian gitu loh. Apa namanya, ini ya. Ini kalau kita klik, oh masuk ke anu. Ikan email ya, ada email tuh. Gitu. Jadi ya gini aja. Hmm, atau usahakan boleh pinjam laptopnya temen kalian ya, tetapi jangan yang untuk mengerjakan bareng. Gitu. Solusinya itu sih. Jadi kayak sekarang HP gitu ya. HP itu udah menjadi identitas kalian. Ketika HP kalian itu digunakan bareng-bareng, itu dianggap kalian melakukan itu sebenarnya ya. Gitu. Misalnya saya pinjol nih, pinjol menggunakan HP orang lain gitu ya. Itu nanti yang HP yang dipakai itu akan kena juga gitu. Itu. Dan tolong ya nanti usahakan yang belum punya laptop atau PC gitu ya atau komputer di rumah ya diusahakan gitu untuk memiliki. Gitu ceritanya. Eh Mas Pandu yang belum punya laptop ada berapa orang sih? Tahu nggak? Ada Siapa aja? Rusli, Denny, Satu, dua, siapa maning ya, Rus? terus Helmi, Adi. Saya sudah. tiga. Oh, Cuman kau belum sana Oh, dikirim. udah Rus, wis tak sudah. Cuman yakin. belum Wis tak dikirim. rapat di Pak laptop pakai Pak. Belum dikirim. Masih di Oh, Jogja. Bisa gitu tuh ya laptop ya. ya kira-kira 2 orang, 3 orang ya? 3 orang, Ya 5 mungkin, Pak. sekitar 5. Ya Iya, silakan kalian segituan, Pak. usahakan pakai ya komputer siapa lah temennya atau tetangganya. Atau pakai kalau mungkin pakai di kampus pakai di kampus. Gitu. Cuma aduh susah juga ya kampus ya. Saya tuh dulu enak banget kampusnya 24 jam labnya. Nah, itu Pak. Usul mungkin, Pak. Hmm. Eh, ya gini aja deh, gini aja nanti pahit-pahitnya teman-teman ya, pahit-pahitnya. Hmm, pahit-pahitnya gini, temennya boleh minjem ya laptop temennya gitu ya. Cuma kan nanti ngerjainnya gimana ya? Nggak apa-apa sih. Nanti saya lihat signaturenya dari tanggal ya. Kalau ternyata detik, misalnya ini nih ya, di sini kan ada jam berapa, detik ke berapa gitu kan. Kayak gini nih misalnya 28 April 25. Ternyata setelah saya cek sama persis berarti orang itu copas. Ya, jadi nggak apa-apa deh. Cuma nanti cerita ya, misalnya Pak saya pakai komputernya Mas Pandu gitu ya. Sehingga nanti di sini akan muncul Pandu. Tulisannya kan nanti akan muncul Pandu. Kalau kalau ini dibuka di komputer kalian teman-teman ya. Di sini akan muncul Yudis 96 Yahoo di sini. Jadi bukan you ya. Ini karena dibuka sama saya jadi you sininya. Gitu. Ya nanti cerita aja. Misalnya Mas Helmi minjem punya Pandu, nanti Pandunya cerita, Helminya cerita. Pak saya pakai laptopnya Pandu gitu. Dan sampai ininya sama persis, komitannya sama persis, jam detiknya berarti copas dia. Gitu ya. Udah kayak gitu aja deh.
Ya, saya ingin kalian benar-benar memahami apa prosesnya ya. Karena coding itu tidak natural, teman-teman ya. Pengalaman saya belajar coding diformalkan, dalam artian diformalkan itu gini, dibikin terstruktur itu susah banget. Ya, bisa jadi ketika nanti coding ya itu kesalahan atau menemukan kendala-kendala itu berbeda dengan yang ada di struktur. Makanya saya lebih senang nunjukin langsung gitu loh. Gitu. Ya, jadi gitu ya. Disepakati boleh pakai laptop teman ya. Tapi nanti ngomong ya, dia pakai laptopnya siapa. Misalnya nih Mas Helmi, setelah saya lihat di sini kok namanya Pandu gitu ya. Berarti Mas Helmi pakai laptopnya Pandu, nanti saya tinggal ngecek apakah komitannya itu tanggalnya sama persis ya. Sama jam-jamnya sama persis ya. Kalau iya berarti itu menandakan copas. Gitu ya. Bisa sih, bisa seperti itu. Nanti tolong yang 5 Pak. orang itu ya, tolong nih 5 orang yang belum punya laptop belilah, harganya murah kok. Yakin murah, 4,5 juta misalnya beli second RAM 8 giga pun udah cukup untuk codingan kita. Jadi saya sengaja nggak pakai yang berat-berat gitu ya. Gitu ya. Ya uang jajannya lah disisihkan yang biasanya saya ketemu ya enteng sedina eh apa ya 10.000 aja belajar ngirit ya. Nanti kan dapat sehari 40 kali sebulan aja udah 1.200.000 ya Mas Bantu ya. 3 bulan lah ngirit dapat Nggih, Pak. laptop. Gitu Tapi ya. kan yang laki-laki kudu deh gue, Pak. Lah, udut. Ya kowe udut mandek ya. Iya, katanya satu ler itu udah bisa buat beli apa namanya hebel ya. Hebel itu satunya kan paling 800 perak tuh. Seller 2.500, Pak. Iya, udah dapat hebel 2 itu. Ya, dapat hebel 2 tuh, Mas. Setahun jadi rumah sate ya, Mas Pandi ya. Ya itu ya. Tolonglah kayak apalagi kayak rokok ya. Kalau makan sih saya masih memaklumi ya. Makan itu memang harus makan gitu ya. Tetapi kalau rokok ya berhentilah ya. Apalagi mazhab saya itu rokok haram ya. Oke, rokok haram tapi alkohol halal. Ngerti bercanda. Halal, Pak. Oke, paling begitu ya teman-teman ya. Dan nanti pas lagi ujian, kan kita datang ke kampus ya. Eh, datang nggak ya? Kalau take home ya? Kayaknya mesti datang deh. Walaupun take home tetap datang. Nanti coba Absennya mungkin sih, Pak. saya tunjukin deh kalian kalau misalnya mau nanya-nanya itu seharian, maksudnya 2 jam ya itu boleh lah. Walaupun sifatnya take home buat tanya-tanya nanti apa ya nanti setelah UTS ini kan materinya udah selesai nih. Yang yang tipe ini ya, nanti kan kita akan membuat tabel, itu lain lagi. Nah, yang ini udah nanti saya akan beberapa kali ngasih tugas, kemudian kita lakukan offline ya untuk diskusi ketika kalian kesulitan itu apa aja gitu. Ini sebenarnya kemarin mau saya jadiin offline karena nanggung ya, nanggung biar ada videonya sampai UTS gitu ya. Jadi tidak saya offline kan dulu. Begitu. Video Oke, ada ada di lagi tuh. YouTube atau di Teams, Pak? Ada di YouTube ya, udah saya upload semua kok. Dari Oke, sejak siap, awal Pak. itu sudah saya upload. Coba ya, cek di sini. Eh, berarti nggak pernah dilihat ya. Pantesan subscriber saya nggak nambah-nambah, cuy. Ini ya ke sini ya. Wah, ini munculnya abekan yang muncul di sini ya. Cari aja keren coding ya. Keren coding bareng Ye.
Nih, di sini kan ada playlist. Kalian cari aja nih dasar-dasar pemrograman. Nih, 6 hari yang lalu nih sudah saya masukkan semua ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah ada viewer 8, 71 ya, ginilah ya. Nanti yang hari ini saya upload secepatnya. Saya download dulu, saya olah sedikit, baru saya upload. Biar nanti gambarnya bisa full HD ya. Nah, ini kan full HD nih. Ya, nanti codingannya diikutin se apa namanya sekomit-komitnya ya. Jadi ketika terakhiran saya komit ya. Saya melakukan komit nih. Nah ini ya. Ini harus kalian lakukan se sedetail mungkin ya. Oke. Oh iya, kita hari ini belum committing. Saya ini ya, saya komit dulu ya. Oke, kita hari ini belum komit. Kita melakukan perubahan apa teman-teman hari ini adalah oh ini yang UTS, ini saya nyontohin aja ya. Jadi ini nggak perlu dikomit. Ini basic programming yang berubah apa nih? Kok tiba-tiba berubah ya? Oh, image-nya menghilang ya. Jadi kita merubah dihitung lingkaran ya. Kalau kita lihat perubahannya, nah ini. Jadi dibandingkan dengan pekan lalu ya, perubahan kita adalah mengubah regex ya. Karena saya masih bingung cara membaca regex di Zod itu seperti apa. Jadi ternyata cukup 2 saja untuk memvalidasi apa yang harus dilakukan oleh user ya. Kemudian ini ya, use state untuk radius itu bukan berupa string ya, tetapi berupa number. Kemudian ini keterangan saja ya, ini komentar. Nah minggu kemarin fungsi untuk menghitung luas dan segala macam keliling gitu ya, itu belum dibuat, masih kosong melompong. Sehingga ketika kita klik submit itu tidak melakukan sesuatu di sini. Sekarang sudah ada. Nah, ini algoritmanya di sini. Jadi kalau kalian lihat di bagian IPO ada proses, ya prosesnya itu di sini. Gitu ya. Gitu. Terus di sini oh cuma tambahan keterangan saja, ini sama. Terus di sini ya, ini hasil perhitungannya teman-teman ya, yang menampilkan hasil perhitungan lingkaran dengan radius ini, luasnya ini, kelilingnya ini. Ya, hasil kalkulasi lingkaran radius ini gitu ya, luasnya ini, kelilingnya ini. Gitu ya. Ini silakan kalian pelajari ya, kayak ini kan saya nggak menjelaskan sub itu buat apa gitu kan. Silakan dipelajari sendiri ya, sehingga saya lebih fokus ke algoritma dan teknis ketika membuatnya ya. Ini sebenarnya gampang sih kalau kalian sering sering make ya paham lah. Persis kayak main game aja. Oke, kemudian reset button ya. Jadi ketika kita reset, formnya kita kosongin semua, kemudian set sudah dihitung ini menyebabkan ini kasih info apa nih? Menandakan bahwa perhitungan. Nah, ini. Oke, kalau kalian bingung ini buat apa teman-teman ya? Si apa namanya? Si AI-nya enak nih. Ya, kita tinggal kasih form reset sih buat apa? Tinggal kasih komentarnya aja. Dia nanti akan ngasih keterangan. Mereset nilai form. Ya, aduh ini AI mengganggu ini. Mengganggu dan membantu. Oke, ya. Jadi cuma perubahannya yang hijau-hijau ini. Gitu ya. Perubahannya yang hijau-hijau. Oke, kalau sudah yang ini kita komit ya, yang ini saja ya. Di pertemuan ke-6, kemudian komitan pertama, ini apa ya tadi perubahannya? Ya cuma cuma ini aja ya. Jadi menerapkan fungsi untuk memproses input ya, input dan menampilkannya
bukannya di layar monitor. Oke, ini kita komit saja. Oke, ketahuan bahwa kita komitnya 3 detik yang lalu ya. Apa yang dirubah? 10 baris dihapus, 63 ditambahkan. Gitu. Oke. Asik ya. Nanti kalian kerja di dunia kerja ketika coding akan seperti ini. Dan kalau yang bekerja misalnya ada 100 orang, ya 50 orang, ininya akan menarik sekali nih. Kayak ada lintasan balapnya. Ini yang lagi ngerjain siapa, ini yang lagi ngerjain siapa. Nanti yang bikin error itu siapa bisa ketahuan. Kalau nggak salah dari graf ini ya. Ini kalau kalian ada branching banyak di sini ada kayak jalur-jalur nih. Oh, ini pekerjaannya si ini pekerjaan bisa ketahuan. Oh, ini yang bikin error nih, si ini yang bikin error gitu. Nanti ketahuan. Tapi nanti ada teknik ya, tidak sembarangan ya. Kita memberikan apa sih namanya tugas ke orang-orang tidak sembarangan. Misalnya nih Pak Yusuf itu disuruh bikin feature yang ini. Misalnya tadi ya Mas Rusli suruh bikin feature yang ini. Dan nanti antara yang dibuat sama saya dengan Mas Rusli itu tidak bersinggungan. Biasanya seperti itu. Ya, kalaupun nanti ada konflik ya, ada bersinggungan, itu tidak banyak. Sehingga nanti ada namanya resolution ya untuk menghilangkan konflik seperti apa. Nanti misalnya sampai komitan keberapa di merging itu ada. Pokoknya menarik lah. Ini sebenarnya kalau kalian mau cari di YouTube apa ya Pak, banyak ya yang membahas tentang ini, tentang Git ya, karena ini hal yang umum. Ya beda dengan yang algoritma yang kanan ini ya. Ini agak agak jarang sih gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Kita sudah komit. Ya. Ya, seperti itu. Karena waktunya sudah habis ya. Nanti kalau mau nanya silakan di grup ya atau di Capri nggak apa. Ada teman satu kalian ya, teman kalian satu sering nanya ke saya gitu ya. Ini error kenapa kadang ya. Ini kenapa itu sering ada satu orang seperti itu. Silakan kalau mau juga nggak apa-apa. Selama saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Saya akhiri. Mari kita membaca dengan doa kafaratul majelis. Wa naqallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kak.